Tim penyidik bidang tindak pidana khusus atau Pitsus Kejati Sumut akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka RTZ selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis atau UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Sumatera Utara. Penahanan RTZ tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Yos.A. Tarigan pada Selasa 9 Januari 2023 kemarin. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan satu tersangka inisial RTZ sebagai Kepala Unit KUPT Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Sumatera Utara. Terkait kasus ini, sebelumnya juga pada akhir Desember 2023 dilakukan penahanan terhadap bendahara pengeluaran. Pemanggilan pertama Selasa 12 Desember 2023 lalu, tersangka tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Ketika dicek tim, benar berada di rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, imbuhnya RTZ kemudian dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan di Tanjung Kosta untuk 20 hari ke depan. Penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tersangka RTZ dipanggil pada waktu akhir Desember 2023, tapi membalas dengan surat keterangan sakit dan dibuktikan berada memang di rumah sakit dalam perawatan, dan dilakukan pemanggilan lanjutan oleh tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Yang bersangkutan tersangka hadir mulai pagi pukul 8.30, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya diperiksa kesehatannya di medis Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan diketahui sehat, dan kemudian dilakukan penahanan kepada tersangka, dibawa ke Rutan Kelas 1 Medan Tanjung Kosta selama 20 hari ke depan. Sebelumnya tim juga telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka lain inisial TT. Tersangka TT selaku bendahara pengeluaran pembantu UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara lebih dahulu dititipkan di Rutan Kelas 1 Medan pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Terkait dugaan korupsi yang dipersangkakan kepada tersangka RTZ adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan pagu anggaran 6,4 miliar lebih. Dan dari dugaan kegiatan tersebut, dugaan korupsi tersebut, oleh ahli diketahui kerugian keuangan negara mencapai 2,4 miliar lebih. Keduanya disangkakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran atau DPPA UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitole tahun anggaran 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara dengan pagu sekitar 6 miliar rupiah. Jumlah uang yang dibayarkan kepada mandor dan pekerja tidak sesuai dengan bukti rekapan maupun kwitansi. Para mandor dan pekerja tidak pernah menandatangani bukti pembayaran upah. Menurut juru bicara Kejati Sumut tersebut, akibat perbuatan keduanya tersangka keuangan negara dirugikan mencapai 2 miliar rupiah. Kemudian akan tahap penuntutan dan segera tentunya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk diproses
dan dipersidangkan terhadap kedua tersangka tersebut.